Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat bangun ruang. Nah, yang pertama kubus. Nah, kubus ini memiliki 4 sifat-sifat. Nah, yang pertama yaitu memiliki 6 sisi berbentuk persegi, yaitu sisi ABCD, sisi EFGH, sisi BCFD, dan sisi ADEH. Dan kedua yaitu memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk FG, rusuk EH, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CD, rusuk BH. Nah, yang ketiga yaitu kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut F, titik sudut E, titik sudut G, titik sudut H. Nah, sifat kubus yang terakhir yaitu memiliki diagonal sisi atau bidang. Nah, yang pertama yaitu bidang AC, yang kedua bidang BD, yang ketiga bidang EG, yang keempat bidang FH, yang kelima bidang CF, yang keenam bidang AH, yang keenam bidang DE, dan bidang DG, dan yang terakhir bidang CH. Nah, baik. Materi selanjutnya yaitu bangun ruang yang kedua, yaitu sifat-sifat balok. Nah, balok ini memiliki 5 sifat. Yang pertama, memiliki 6 sisi terdiri dari 3 batang sisi yang sama besar. Nah, yang pertama sisi ABCD sejajar dengan sisi EFGH. Nah, yang kedua yaitu sisi BCFD sejajar dengan sisi ADEH. Nah, yang terakhir yaitu sisi DJHG sejajar dengan sisi AB dan FE. Nah, yang kedua yaitu memiliki 12 rusuk. Ada 3 kelompok lubang yang terdiri dari 4 rusuk yang sama panjang di setiap kelompoknya. Nah, pertama rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk FE, rusuk GH, rusuk FG, dan rusuk HH. Nah, rusuk lebar. Nah, rusuk lebar yaitu AD, BC, dan EH, FG. Nah, sedangkan rusuk tinggi yaitu AD, EH, dan BC, FG. Nah, yang ketiga yaitu memiliki 8 titik sudut titik. Titik sudutnya yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang keempat yaitu memiliki 12 diagonal sisi atau bidang. Pertama, bidang AC, bidang BD, bidang EG, bidang FH, bidang DG, bidang CF, bidang HH, bidang DE, dan bidang DG, bidang CH. Nah, sifat yang terakhir yaitu memiliki 4 diagonal ruang, yaitu diagonal ruang pertama AC, diagonal ruang kedua DH, diagonal ruang ketiga yaitu EC, diagonal keempat yaitu DG. Nah, baik.
Baik, materi selanjutnya itu sifat-sifat tabung. Nah, sifat-sifat tabung memiliki 5 sifat, yaitu sifat yang pertama mempunyai 3 bidang sisi. Nah, 3 bidang sisi yaitu sisi alas, sisi atas, sisi selimut. Nah, yang kedua mempunyai 2 rusuk. Nah, 2 rusuk yaitu rusuk alas dan rusuk atas. Nah, yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu sisi alas dan atas berbentuk lingkaran. Nah, ini sisi alas dan ini sisi atas. Nah, sifat yang keempat yaitu jarak di antara sisi alas dan atas disebut tinggi. Nah, yang sifat kelima yaitu tidak mempunyai titik sudut. Nah, tabung ini tidak memiliki titik sudut. Nah, berikutnya yaitu sifat-sifat kerucut. Nah, sifat-sifat kerucut yang pertama yaitu memiliki 2 sisi lengkung atau sisi alas dan selimut. Nah, ini sisi selimut dan ini sisi alas. Nah, yang kedua memiliki alas berbentuk lingkaran. Nah, ini alasnya yang berbentuk lingkaran. Sifat yang ketiga yaitu memiliki 1 titik puncak. Nah, 1 titik puncak yaitu di sini, titik puncak. Nah, yang sifat keempat yaitu memiliki 1 rusuk. Nah, rusuk memiliki 1 rusuk yaitu di sini. Nah, yang kelima yaitu tidak memiliki sudut. Nah, rusuk ini tidak memiliki sudut. Nah, sifat yang terakhir yaitu memiliki tinggi, jari-jari, dan diameter. Nah, ini disebut tinggi atau disingkat dengan T. Nah, jari-jari di sini yang di dekat lingkaran yang biasa disebut R. Nah, dan diameter ini garis tengah-tengah di lingkarannya. Nah, baik, dan ini itu sifat-sifat 5 segitiga. Nah, sifat-sifat 5 segitiga ini ada 3. Nah, yang pertama yaitu mempunyai 4 buah bidang sisi yang berbentuk segitiga, yaitu sisi atas A, B, C, sisi kiri A, C, D, sisi kanan B, D, C. Nah, dan sisi bawah yaitu A, B, D. Nah, yang kedua yaitu sifat kedua 5 segitiga mempunyai 6 buah rusuk, yaitu rusuk atas. Nah, rusuk atas yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CA. Nah, yang kedua rusuk tegak. Nah, yaitu rusuk AD, rusuk CD, rusuk BD. Nah, sifat yang terakhir yaitu mempunyai 4 buah titik sudut, yaitu yang pertama titik sudut A, titik sudut B, titik sudut D. Baik, materi berikutnya yaitu mencari permukaan kubus. Nah, sebelum mencari permukaan kubus ini, kita harus mencari bukti bagaimana kita bisa menemukan luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus itu adalah jumlah seluruh permukaan kubus. Nah, di sini 6 dikali sisi kali sisi. Nah, di sini ada sisi kubus. Nah, jadi 6 dikali sisi persegi. Nah, baik. Di sini saya ada satu contoh soal, yaitu luas sebuah kubus memiliki panjang rusuk 10 cm. Nah, hitunglah luas permukaan kubus. Nah, yang pertama-tama kita diketahui ada
lurus. Panjang 10 cm. Sisanya buat tegak lurus penyelesaian. Nah, buat pembukaan rumusnya yaitu 6 kali sisi dikali sisi. Nah, jadi sisi rusuk rumus ini kan ada 10 cm. Nah, jadi 6 dikali 10 dikali 10. Nah, dengan 6 dikali 100. Nah, 6 dikali 100 sama dengan 600 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan kubus adalah 600 cm persegi. Nah, ini saya akan lanjutkan materi tentang luas permukaan balok. Nah, sebelum kita luas permukaan balok, kita harus mencari bukti dulu bagaimana bisa menemukan luas permukaan balok. Nah, luas permukaan balok yaitu dihitung dari luas jari-jarinya. Nah, sisi atas dan bawah ini tinggi, lebar, dan panjang. Nah, 2 kali panjang kali lebar sama dengan 2 panjang kali lebar. Nah, sisi depan dan belakang yaitu 2 kali panjang kali tinggi, panjang kali tinggi. Nah, sama dengan 2 panjang kali tinggi. Nah, di sisi kanan dan kiri, nah 2 dikali lebar dikali tinggi, yaitu sisi lebar dan tinggi. Nah, jadi luas permukaan balok adalah 2 panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali tinggi ditambah 2 lebar kali tinggi sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, di sini saya ada contoh satu soal, yaitu sebuah balok memiliki panjang 10 cm dan lebar 5 cm dan tinggi 2 cm. Nah, berapakah luas permukaan balok? Nah, diketahui yaitu panjang
balok 2 cm. Nah, ditanya luas balok menurut saya luas permukaan balok yaitu luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang lebar tambah panjang dari bukti tambah lebar bukti. Nah, makanya 2 dikali 10 dikali 5 ditambah 10 dikali 2 ditambah 5 dari 2. Nah, terusnya dikalikan 2 dikali 50 ditambah 2 20 ditambah 50 kedua dengan 10. Nah, jadi 2 dikali 80. Nah, jadi hasilnya 2 dikali 80 sama dengan 160 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan balok adalah 160 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan dengan panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm, yaitu luas permukaan baloknya sama dengan 160 cm persegi. Baik, materi selanjutnya yaitu luas permukaan tabung. Nah, sebelum mengetahui luas permukaan tabung, kita harus mencari bukti bahwa ini adalah luas permukaan tabung. Nah, ini luas selimut tabung ditambah luas sisi alas atas ditambah luas sisi alas. Nah, sama dengan 2 PR ditambah ditambah PR ditambah PR, buka kurung, yaitu 2 PR. Selanjutnya yaitu 2 PR dikali tinggi. Nah, tutup kurung ditambah 2 PR. Nah, 2 PR buka kurung tinggi ditambah jari-jari. Nah, jari-jari ini biasa digunakan yaitu yang pertama ada 2,7, yang kedua ada 3,14. Nah, baik, langsung saja contoh soal. Nah, pada soal ini tabung memiliki
jari-jari alas 10 cm, tinggi 10 cm. Nah, itulah luas permukaan tabung. Nah, pertama-tama diketahui jari-jari yaitu sama dengan 7 cm, tinggi 10 cm. Nah, ditanya luas permukaan tabung cm persegi. Nah, penyelesaian luas permukaan tabung yaitu 2 BR buka kurung tinggi ditambah jari-jari. Nah, 2 dikali 27 dikali 7 buka kurung 10 ditambah 7. Nah, sama dengan 2 dikali 27 dikali 7 dikali 17. Nah, disederhanakan lagi. 7 dikali 7 sama dengan 1. Jadi 2 dikali 22 dikali 17 hasilnya yaitu 784 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan tabung adalah 748 cm persegi. Nah, baik, materi selanjutnya yaitu luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut adalah sebelum kita cari luas permukaan kerucut, kita harus membuktikan bahwa ini adalah luas permukaan kerucut, yaitu dengan cara menghitung luas jari-jarinya. Nah, luas permukaan kerucut sama yaitu luas selimut kerucut ditambah luas alat kerucut, yaitu BR ditambah BR sama dengan BR atau biasa disebut dengan panjang garis lukis ditambah V. Nah, langsung saja kita soal. Nah, sebuah kerucut memiliki jari alat 6 cm dan panjang garis lukis yaitu 10 cm. Nah, itulah luas permukaan kerucut tersebut. Nah, yang pertama-tama diketahui jari-jari yaitu 6 cm. Nah, panjang garis lukis atau biasa yang disebut dengan S sama dengan 10 cm. Nah, ditanya luas permukaan kerucut sama titik-titik sama dengan cm persegi. Nah, luas permukaan kerucut yaitu BR buka kurung S ditambah V yaitu 3,14 dikali 6 buka kurung 10 ditambah 6 tutup kurung. Nah, sama dengan 3,14 dikali 6 dikali 16. Nah, 3,14 dikali 96 sama dengan 301,44 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan kerucut adalah 301,44 cm persegi. Baik, dari terakhir yaitu mencari luas permukaan prisma segitiga. Nah, luas permukaan prisma segitiga yaitu luas segitiga ABC ditambah luas segitiga DEF ditambah luas BFCA ditambah luas FEBC. Nah, dua luas segitiga ABC ditambah luas LDBA ditambah luas DFAC ditambah luas FEBC. Nah, dua luas alas ini ditambah dengan luas bidang-bidang tegak. Nah, langsung saja di contoh A, yaitu sebuah prisma alasnya berbentuk siku-siku dengan panjang 6 cm, 8 cm serta 10 cm, tinggi 12 cm. Nah, tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, pertama yaitu diketahui. Nah, sisi segitiga sama dengan 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Nah, tinggi prisma yaitu 12 cm. Nah, selanjutnya ditanya yaitu luas permukaan prisma. Nah, penyelesaiannya yaitu luas permukaan prisma atau biasa dengan disingkat RBP, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keriting alas ditambah tinggi. Nah, jadi luas permukaan prisma
2 dikali 1/2 dikali 6 dikali 8 ditambah buka kurung 8, 6 ditambah 8 ditambah 10 dikali 12. Jadi luas permukaan prisma sama dengan 48 ditambah 288. Nah, luas permukaan prismanya hasilnya yaitu 336 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan prisma adalah 336 cm persegi. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.